Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Eko dari Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini teman-teman saya mengangkat tema teman-teman tentang penyebab salah satu penyebab bonsai kelapa tidak bisa rimbun teman-teman ya, karena sesuatu hal dan lain hal teman-teman ya. Penyebab bonsai kelapa tidak bisa rimbun teman-teman itu ternyata biang keroknya teman-teman adalah salah satunya teman-teman, yaitu kutu putih teman-teman ya. Karena kutu putih teman-teman menyebabkan bonsai kelapa kita, daun bonsai kelapa kita ini seperti hangus teman-teman ya, akibat efek kutu putih. Karena serangan kutu putih teman-teman, daun bonsai kelapa ini jelek teman-teman ya, dan oleh sebab itu terpaksa di pruning teman-teman dan menyisakan teman-teman sisa hangus seperti ini teman-teman ya, seperti tua hangus, namun dia ini karena efek kutu putih teman-teman ya. Ini beberapa seminggu yang lalu terserang kutu putih dan saya lengah teman-teman ya. Namun ini sudah saya bersihkan saat konten sebelumnya teman-teman, sudah saya bersihkan kutu putihnya, sudah tidak ada lagi teman-teman ya, dengan menggunakan bawang putih dan sabun pencuci piring teman-teman ya. Ini sudah saya bersihkan teman-teman, sudah saya atasi. Dan ini teman-teman, malam tadi saya temukan kutu putih teman-teman, namun ini belum pernah terserang kutu putih teman-teman ya. Namun saat saya malam tadi menyayat teman-teman, teman-teman, ini baru saja saya sayat malam tadi, ini terlihat teman-teman ya, itu saya sayat dan saya menemukan kutu putih di balik-balik daun ini teman-teman. Mana dia teman-teman? Ini dia teman-teman ya, contohnya kutu putih teman-teman. Ini di balik-balik daun ini ada kutu putih teman-teman, nampak dek kutu putih itu dek. Inilah kutu putih yang menyebabkan daun kita rusak dan penyebab biang keroknya bonsai kelapa tidak bisa rimbun teman-teman ya. Untuk itu kita obati teman-teman. Ini saya sudah membuat ramuan teman-teman, cairan sabun pencuci piring yang saya campurkan dengan bawang putih yang ditumbuk halus teman-teman ya. Ini kita oleskan pada di bawah-bawah daun ini teman-teman, untuk mencegah kutu putih kembali dan membunuh kutu putih yang sudah terlanjur datang ini teman-teman. Jika ini tidak dibersihkan teman-teman, kutu putih akan bisa mengakibatkan rusak pada daun. Nah ini sudah ada mulai menguning teman-teman. Ini saya lihat teman-teman ya, ternyata ini menguning karena kutu putih teman-teman ya. Untung ini cepat diketahui teman-teman, jika tidak ini akan jelek juga teman-teman ya. Sebelumnya ini alhamdulillah ini sudah tidak ada kutu putih teman-teman, efeknya tidak ada, lumayan mulus teman-teman ya. Jika tidak kita atasi seperti ini segera teman-teman, hijau dan mengkilatnya daun ini teman-teman akan rusak karena kutu putih. Dan oleh sebab itu teman-teman, salah satu biang kerok penyebab bonsai kelapa itu sepi daun teman-teman, tidak bisa rimbun, itu salah satunya adalah kutu putih teman-teman. Ini teman-teman, seperti ini efeknya sudah terlanjur teman-teman. Ini adalah efek dari kutu putih teman-teman ya. Ini bukan penuaan normal, ini adalah efek kutu putih. Ini contoh yang sudah terlanjur terkena efek kutu putih, namun ini sudah saya bersihkan juga teman-teman. Ini kita bersihkan bawah-bawah ini teman-teman, namun ini belum saya akan pruning teman-teman, karena saya ingin melihat bahan bonsai kelapa saya ini rimbun. Ini teman-teman beberapa, ini juga efek kutu putih teman-teman ya, menguning seperti ini, namun ini belum hangus teman-teman ya. Mungkin dalam waktu seminggu atau sebulan lagi ini akan hangus teman-teman, karena yang sudah terlanjur teman-teman. Ini sudah juga terlanjur terkena kutu putih, namun efeknya belum begitu terlihat teman-teman.
Itu kita rajin-rajin saja memberikan ramuan pestisida buatan ini teman-teman untuk mencegah kutu putih datang kembali. Dan ini teman-teman tidak akan saya pruning. Sisa efek kutu putih ini belum akan saya pruning teman-teman, karena saya ingin membuat bonsai kelapa ini tetap rimbun. Saya tidak begitu peduli teman-teman dengan efek kutu putih. Yang penting bahan saya ini rimbun, lihat rimbun agar sedikit mirip dengan pohon kelapa teman-teman ya. Dan bonsai kelapa saya tidak terlihat culun karena tidak ada daun teman-teman ya, meskipun dengan sedikit resiko ini mengganggu pemandangan teman-teman. Efek-efek kutu putih ini mengganggu pemandangan. Mungkin untuk sebagian orang mungkin ini adalah aib teman-teman ya, aib, malu dia terlihat teman-teman. Oleh sebab itu pangkal pelepah ini dipruning teman-teman ya. Dan inilah teman-teman ciri khas bonsai kelapa buatan Eko Dharma Putra Bongkla teman-teman. Ini sengaja saya ikat teman-teman ya, karena mencegah ini pangkal pelepah ini bengkok teman-teman. Ini baru juga saya sayat teman-teman, ini kemarin saya sayat teman-teman. Nah, inilah contoh pasca sayat ekstrim teman-teman ya. Kita masih mengikat ini teman-teman agar pelepah ini tidak bengkok dan patah teman-teman ya. Ini saja sudah sedikit bengkok teman-teman, dan ini teman-teman sedikit memar ini teman. Ini saya pastikan bukan karena tersayat teman-teman ya, ini karena memar teman-teman, karena ini kita melakukan sistem sayat ekstrim teman-teman seperti ini. Ini bonsai kelapa, batang bonsai kelapa ini sangat lembek teman-teman ya, dan saat dia terkena dihinggapi lalat saja teman-teman, dia akan menyisakan cacat di sini teman-teman. Namun inilah resiko ya teman-teman ya. Ini kita lihat teman-teman, sepertinya sedikit kita tarik teman-teman. Sebenarnya ini pelepah sudah sama tinggi, ini berhubung masih terlalu lembek teman-teman, saya belum mengekstrimkannya. Kita biarkan saja teman-teman, mungkin ini besok atau lusa sudah bisa dihabiskan hingga ke pangkal teman-teman ya, agar bonsai kelapa kita ini daunnya mekar, pelepah melengkung teman-teman. Dan yang terutama teman-teman, bahan bonsai kelapa kita ini tidak terlihat culun dan sedikit ekstrim teman-teman ya. Ada istilahnya, agar tidak terlihat mainstream teman-teman, kita lakukanlah sayat ekstrim teman-teman ya. Nah teman, kita lanjutkan pada bahan yang lain teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita lihat teman-teman ya, apakah ada serangan kutu putih yang baru teman-teman. Sepertinya tidak ada nih teman, dan hanya ini teman yang sudah terkena kutu putih ini teman. Ini sudah cukup lama terkena kutu putih teman. Nah, inilah efeknya teman ya, menguning. Dan ini jika tidak segera ditangani mungkin ini sudah hangus teman-teman ya. Ini hanya masih level kuning efeknya teman-teman. Saya cepat menanganinya. Dan kita lihat teman-teman, apakah ini sudah bisa kita pruning. Satu ini teman-teman, ini masih daun pemulanya teman. Ini maaf teman-teman, ini robek bukan karena saya memberikan kesan untuk pecah daun. Ini robek karena seperti ini teman. Ini saya sering melakukan ini dan dia robek. Namun kita lihat teman-teman, karena ini pelepah sudah dempet teman-teman, dan berkebetulan ini juga sudah terlalu rusak. Untuk itu kita pruning saja teman-teman. Namun dengan mempruning satu pelepah ini teman-teman, bonsai kelapa kita masih rimbun teman-teman ya, dan bonsai kelapa kita tidak culun teman-teman ya. Ini sedikit kita bersihkan tepian pelepah ini teman-teman. Nah, inilah sisa sayat ekstrim teman-teman ya. Ini beberapa waktu lalu saya sayat, sekitar 5 hari atau 1 minggu yang lalu saya sayat. Dia menyisakan sisa hitam teman-teman. Namun saat kita baru melihat seperti ini teman, ini mulus teman-teman ya. Nah, mulus. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa saja saya katakan teman-teman,
tidak menyisakan sisa sayatan. Cara menyayat yang benar teman-teman. Nah ini pasca saya sayat teman-teman, ini mulus, sangat mulus teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Mulus teman-teman, tanpa ada hitam teman ya. Nah, ini bisa saja saya katakan adalah cara sayat agar tidak ada goresan ya. Cara sayat yang mulus. Nah ini mulus teman-teman. Namun kita lihat nanti beberapa hari ke depan pasca dia mengering teman-teman, ini akan segera menghitam teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini menghitam karena saya menyayat tepian pelepah ini teman-teman. Nanti pasca disayat seperti ini teman-teman, dia mulus. Namun saat sudah mengering teman-teman, beberapa hari lagi ini akan segera menghitam teman-teman. Ini saya sayat sedikit teman-teman agar pelepah ini lebih sedikit mekar teman-teman, agar lebih mekar. Beginilah cara membuat bonsai kelapa yang mekar itu teman-teman ya. Bukan dengan cara diurut-urut paksa teman-teman ya, apalagi dengan cara ditarik-tarik menggunakan tali. Baiklah teman-teman, berhubung durasi teman-teman, sampai di sini dulu tips kali ini tentang penyebab biang kerok bonsai kelapa sepi daun teman-teman ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.